Perkenalkan, nama saya Anindya Wahidahita Faiz dengan NIM G00230818 dari kelompok B6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi blok 2.1. Soalnya adalah, pada suatu hari, Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi, dan jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi, beserta fungsi kelenjarnya. Jadi di sini tuh ada gambaran mekanisme ereksi dan mekanisme dari ejakulasi. Nah, untuk mekanisme ereksi itu kan dipengaruhi oleh parasimpatis, sedangkan untuk mekanisme ejakulasi itu dipersarafi oleh saraf simpatis. Dan untuk ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahap, ada emisi sama ada ejakulasi. Jadi apa itu emisi? Jadi emisi itu substansia ejakulasi dari organ genitalia maskulina interna menuju ke uretra. Dan untuk ejakulasinya itu substansia ejakulasi keluar dari OUA. Next, yang pertama akan saya jelaskan tentang mekanisme ereksi. Jadi, mekanisme ereksi ini kan terkait dengan sistem saraf parasimpatis tadi. Jadi, biasanya itu rangsangan atau stimulus ketika melihat atau mendengarkan eh, s- atau stimulus seksual yang itu akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokamus yang merupakan itu nanti pusat integrasi fungsi seksual dan ereksinya. Jadi impuls dari SSP, hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan kalau inhibisi yang ereksinya itu dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Jadi ingat untuk efektornya itu dia impulsnya itu dibawa oleh serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4, sedangkan untuk inhibisi ereksinya itu dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Nanti kan efren oleh nervi eregans yang itu merupakan serabut parasimpatis itu memberi efek berupa relaksasi otot corpus cavernosus penis diatasi oleh arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah itu masuk mengisi cavernae hingga nanti tunika albuginea itu terenggang sehingga vena-vena itu menembus tunika nanti terjepit. Jadi dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan interna itu meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis itu akan bertambah dan inilah yang disebut dengan mekanisme ereksi. Next, terus ada mekanisme dari ejakulasi. Jadi ini tuh ada gambaran tadi seperti yang sudah saya jelaskan dari ereksinya, kan dia dipengaruhi impulsnya tuh kan ada eh, yang pertama kan S2 sampai S4, sedangkan untuk eh, inhibisinya itu kan L2 sampai L3. Terus untuk mekanisme dari ejakulasi, nah tadi kan udah dijelaskan tuh ejakulasi kan ada dua proses, ada emisi sama ada ejakulasi. Nah emisi itu kan transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan kalau ejakulasi kan keluarnya cairan semen dari ostium ureter externum atau OUA. Nanti eh, mekanismenya itu kan dari reseptor nih, dari sini ada kulit di sini nih ya. Ini ada reseptor kulit. Nanti itu dia eh, afferent oleh nervus pudendus, sentrum akan membawa rangsangan menuju segmen lumbal 1 sampai 3. Terus nanti pada saat proses emisinya, dinding ductus deferensnya itu akan berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis berkontraksi, sphincter vesika urinaria juga berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini tuh akan menyebabkan kontraksi arteri helicinae itu sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi oleh
musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanisnya itu akan mengeluarkan semen dari uretra. Ini ada gambarannya. Ini yang ada ejakulasinya ini. Terus ini bisa dilihat ya, ini saat ereksi dan ini tuh saat ejakulasi. Next. Jadi kan pertanyaan yang kedua kan tentang kelenjar-kelenjar kan dan fungsinya juga. Jadi kelenjar-kelenjar apa sih pada saat proses ereksi dan ejakulasi dan fungsinya apa aja? Yang pertama kan di sini ada glandula vesiculosa atau kelenjar vesicula seminalis. Jadi gambarannya itu yang ini. Yang ini. Jadi kan dia kan fungsinya untuk menghasilkan cairan sekret dengan semen. Jadi kan tadi cairan semen kan ada di ejakulasi kan. Terus mulai melumasi uretra, nanti dia juga menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Terus sekretnya itu mengandung fruktosa. Jadi fruktosa itu untuk menutrisi sperma dan prostaglandin itu untuk motilitas dari sperma. Di glandula vesiculosa ini juga nanti dinding uh, vesika seminalisnya itu dapat berkontraksi selama ejakulasi. Nanti dia akan mendorong isi dari ductus ejaculatorius. Jadi ini akan mendorong ductus ejaculatoriusnya dan nanti itu spermanya itu akan keluar melalui dari uretra ini. Jadi saya akan menjelaskan juga tentang struktur umum dari kelenjar vesicula seminalis. Jadi kelenjar vesicula seminalis ini tuh dia memiliki dua buah organ lobus. Jadi ada lobus, ini lobusnya dan ini juga lobus dari vesiculosa. Selain itu dia juga terletak pada permukaan posterior dari vesika urinaria. Dan ductus deferensnya itu di sisi medial dari vesika seminalisnya. Next. Jadi ada yang kedua tuh ada glandula prostat. Jadi kelenjar prostat ini tuh dia memiliki saluran yang akan bermuara ke uretra, nanti membawa cairan seminal ke saluran ejakulasi. Jadi dalam proses ejakulasi, cairan seminal itu dikeluarkan melalui uretra dan keluar dari uretral orifice. Jadi ini tuh gambaran dari kelenjar prostat. Jadi struktur umum dari glandula prostat ini tuh dia kan terletak antara kolum vesicae dan diafragma urigenital. Terus dia juga difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Selain itu dia kan muara pada uretra pars prostatiska melalui ductus prostaticus. Nah dia itu ada 5 lobus. Jadi ada anterior, ada medius, ada posterior, ada lateral, dan ada dextra dan sinistra. Ini di sini ada lobus-lobusnya. Terus dia juga terbagi menjadi 4 zona, ada transisional, terus ada periuretral, sentral, dan periferal. Jadi nanti CA prostat itu kan salah satu ganasan kan yang sering terjadi pada pria. Nah, CA prostat itu nanti akan lebih sering terjadi pada zona zona bagian perifernya. Jadi CA prostat itu kan salah satu klinis yang dia itu bersifat ganas. Jadi dari sini, selain itu ada tambahan lagi tentang glandula prostat. Jadi dia itu kan menghasilkan cairan tipis kayak susu yang nanti itu dia mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang nanti ditambahkan saat ejakulasi. Serta sekret prostatnya itu bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Terus ada glandula bulbouretralis. Di ini tuh kayak sebenarnya tuh kayak biji kacang gitu, biji kacang. Ini tuh bulbouretralis. Jadi kelenjar bulbouretralis ini kan menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra yang membantu meningkatkan kesehatan sperma dan membantu proses ejakulasi. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretralis juga memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko terbentuknya kanker prostat. Jadi ini kanker prostat itu kan salah satu klinis juga. Jadi struktur umum dari glandula bulbouretralis itu kan dia terletak di diafragma uregenital.
terus dia itu dibawa oleh, sphincter uretra eksternum. Nah ini kan dia kan terletak di dalam, diagram urogenital ini kan. Terus, dia kan tadi dibawa oleh sphincter uretra eksternum. Jadi dia itu, ada salurannya nanti itu akan bermuara pada uretra parsfoniosa. Nah, homolog dari glandula bulba uretralis ini tuh glandula vestibularis mayor pada wanita. Jadi, menambahkan juga fungsi dari glandula bulba uretralis juga dia tuh menghasilkan sekret pada ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum, dia itu melakukan berhubungan seksual, seperti itu. Soal yang kedua adalah, Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Jelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi ini tuh ada skema proses fertilisasi hingga implementasi. Jadi ini sumbernya dari Campbell et al. 2008. Jadi yang terjadi yang pertama kan pastinya ada ovulasi. Nah, di sini tuh ovulasi, dia itu kan terjadi pengeluaran sel telur atau disebut juga dengan oosit dari ovarium. Nah, nanti, di sini tuh sel telur tuh akan bertemu dengan sel, sperma, sehingga kan dia akan mengalami proses namanya proses fertilisasi. Jadi, terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga dia itu akan membentuk, namanya tuh zigot nih. Jadi dia akan terbentuk namanya zigot, nah itu, urutannya tuh dari ovulasi, terus nanti di sini tuh akan bertemu dengan sel sperma, dari sel telur bertemu dengan sel sperma, terus nanti tuh dia akan Eee, membentuk zigot di sini. Jadi pembelahannya itu kan setelah terjadi fertilisasi itu akan terjadi pembelahan. Jadi kan satu sel zigot tuh akan membelah menjadi 2, kemudian dia tuh akan menjadi 4 sel dan seterusnya. Jadi pembelahan ini tuh dia terjadi di, tuba Fallopi. Jadi di sini tuh dia terjadi di tuba Fallopi. Nah terus, setelah terjadinya pembelahan, di dalam tuba Fallopi, dia itu akan terjadi pembelahan lanjutan. Jadi nanti tuh zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Jadi ini tuh morulanya setelah, sudah terbentuknya sekumpulan sel, selnya kan yang namanya kan morula, nanti tuh morula akan mengalami pembelahan sehingga terbentuknya blatosit. Nah, platosit itu, selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang terus, disebutnya itu proses implementasi. Jadi, di sini tuh kan nanti blatositnya tuh kan akan menempel ke endometrium. Nah, setelah menempel tuh nanti dia akan seperti ini. Ini yang, sedang mengalami implementasinya, ini ketika, sudah mengalami implementasinya itu seperti ini. Jadi dia itu, sudah menempel. Soal yang kedua itu, SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air air kecil. Dia itu mengeluh pipisnya yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Pertanyaannya, jelaskan alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan jelaskan mekanisme proses berkemih. Jadi di sini tuh ada gambaran dari alur perjalanan urin. Sebelum membahas mengenai alur perjalanan urin, kita harus mengetahui dulu apa sih organ-organ yang berperan dalam, proses perjalanan di urin. Jadi, kan terdapat beberapa organ di traktus urinarius, dia itu dalam proses pembentukan urin. Yang pertama tuh ada ginjal. Jadi ginjal itu kan salah satu proses pembentukan urin yang nantinya tuh dia terjadi di dalam ginjal. Jadi fungsi ginjal kan, ada yang menyaring darah, terus nanti tuh dia juga membuang limbah, serta cairan berlebih yang ada di dalam tubuh kita, nanti itu akan dibuang bersamaan dengan urin. Selain itu juga ginjal juga menyeimbangkan kadar air serta elektrolit dari tubuh. Terus yang kedua tuh ada ureter. Jadi, ureter tuh kan yang berperan dalam proses terbentuknya urin.
Berikutnya adalah kan ada ureter. Dari ureter ini tuh nanti dia fungsinya untuk membawa urin hasil penyaringan dari ginjal menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Jadi nanti selama proses dia itu menuju ke kandung kemih, otot-otot pada dinding ureternya ini tuh akan berkontraksi dan mengendur supaya urin tuh akan turun dari ginjal gitu. Terus ada kandung kemih. Jadi fungsi utama dari kandung kemih itu kan menampung urin yang dibawa oleh ureter. Terus ada uretra. Jadi uretra itu tuh jadi urin tuh akan dikeluarkan melalui dari uretra. Nanti jadi intinya uretra ini kan saluran kencing yang yang menghubungkan kandung kemih sebagai tempat penyimpanan urin dan lubang dari saluran kemihnya. Jadi untuk alur berjalan dari urin tuh ternyata memiliki beberapa tahap. Jadi ada 3 tahap, ada filtrasi, terus ada reabsorpsi, sama ada augmentasi. Jadi yang pertama tuh ada filtrasi. Jadi filtrasi ini kan disebut juga dengan penyaringan, jadi proses pembentukan urin yang terjadinya kan di dalam ginjal. Jadi sekitar 20% darah itu melewati ginjal untuk dilakukan penyaringan. Jadi tujuan dari penyaringan ini tuh untuk menghilangkan zat-zat metabolisme atau disebut dengan limbah di dalam darah. Jadi nanti itu kan, dari yang pertama kan filtrasi. Jadi, terjadinya itu di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus, yang dia itu glomerurusnya ini tuh kan yang merah ini tuh nanti dibungkus oleh kapsula Bowman, atau disebut juga dengan kantong pelindung yang menyimpan hasil filtrasi. Nanti, di sini, di glomerulus ini, dia itu menyaring, protein dari darah dan limbah. Jadi, urin yang keluar dari proses penyaringan atau filtrasi ini disebut juga dengan urin primer. Jadi nanti tuh dia akan urin primer sama urin yang di dalamnya itu merupakan hasil amonia yang sudah, terakumulasi. Nanti, dia akan berlangsung saat organ ginjal itu memproses asam amino dan disaring oleh, glomerulus. Jadi intinya di glomerulus ini kan ada tahap filtrasi kan, jadi dia itu intinya menyaring zat-zat, metabolisme limbah yang emang, tidak berguna gitu. Jadi ada yang berguna dan pasti disisakan, sedikit dari sisa, metabolisme yang, masih berguna untuk yang lain. Terus, ada reabsorpsi. Jadi tahapan reabsorpsi ini tuh, disebut juga dengan penyerapan. Jadi, di proses ini, di reabsorpsi ini nanti urin primer tuh akan diserap kembali ke tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, juga tubulus pengumpul. Jadi di sini yang kedua ini, terus, jadi sebelum itu, apa sih itu tujuan reabsorpsi? Jadi kan dia menyaring kembali air, terus ada natrium juga, terus ada asam amino dan, zat gizi lain yang masih dibutuhkan oleh, tubuh ke aliran darahnya. Nah, setelah disaring nanti tuh urin akan bergerak secara, osmosis, jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nanti urin yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi ini tuh disebut dengan urin, sekunder. Terus, yang ketiga itu ada augmentasi. Jadi augmentasi itu disebut juga dengan sekresi. Jadi ini tuh, tahap, eee, akhir dari alur perjalanan urin. Jadi di tahap ini tuh tujuannya untuk menyeimbangkan keseimbangan pH asam basa dalam tubuh, serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Jadi nanti, dari yang reabsorpsi itu kan urin sekunder, nanti itu akan mengalir ke, tubulus contortus distal ini. Jadi, di waktu yang sama nanti zat konsentrasi yang tinggi seperti kalsium, terus ada kalium, nanti itu akan beralih dari kapiler darah mengalir ke tubuh. Jadi nanti selanjutnya, urin itu akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan nanti ditampung oleh, kandung kemih atau vesika urinaria. Nanti, terakhir tuh urin tuh akan mengalir ke uretra untuk urinnya itu dikeluarkan. Terus next, terus ini tuh ada, pertanyaan lagi jadi, mekanisme proses berkemih atau mekanisme dari miksi.
Jadi apa sih itu, mekanisme proses berkemih? Nah, mekanisme proses berkemih itu disebut juga dengan miksi kan. Jadi miksi itu proses pengosongan kandung kemih yang dia itu diatur oleh 2 mekanisme. Jadi di sini tuh nanti ada 2 mekanisme, ada refleks berkemih dan kontrol volunteer. Jadi, refleks berkemih itu merupakan refleks autonom kepada spinalis, di mana itu nanti dicetuskan apabila reseptor-reseptornya itu renggang di dalam dinding kandung kemihnya. Dan, kan bakal terangsang. Nah, nanti serat-serat aferen dari reseptornya itu membawa impuls ke korda spinalis melalui nervus pelvic merangsang saraf simpatis sehingga, menyebabkan kontraksi dari otot detrusornya. Nanti, kontraksi otot detrusornya itu semakin kuat tuh akan, eee, karena semakin kuat tuh ada akibat dari sirkulasi yang berulang-ulang, nanti menyebabkan relaksasi dari otot sphincter ureta internanya. Selain itu juga, refleksasi juga menyebabkan refleks lain melalui nervus dari pudendal. Jadi, refleks ini tuh menghambat neuron motorik yang mempersyarofi otot sphincter ureta externa sehingga ototnya tuh akan, relaksasi. Jadi kan berkemih juga nanti dia itu akan tahan oleh kontrol volunteer di mana impuls excitatorik volunteer itu berasal dari korteks cerebrum, sehingga ototnya itu sphincter ureta berkontraksi dan, urin tidak terkontrol. Jadi kan di sini ada yang, jadi tempat penyimpanan dan ada jadi ini tempat penyimpanan utama dan ini ada, tempat penyimpanan, yang utama dari mixinya. Jadi kan dibagi kan dari, kontrol refleks sama kontrol dari, volunteer. Jadi kalau nanti di kontrol refleks itu kan ada kandung kemihnya tuh nanti terisi. Nah, nanti setelah, kandung kemih terisi, nanti tuh ada, eee, kontraksi dari reseptornya tuh akan renggang dan juga akan ada, kontraksi dari saraf simpatisnya. Jadi kan, eee, saraf simpatisnya atau, dari saraf hipokardiknya nanti tuh kandung kemihnya juga akan berkontraksi. Jadi di sini tuh kan, saraf simpatisnya kan nervus pelvic kan. Nah nanti tuh, kandung kemihnya juga akan berkontraksi dan, setelah berkontraksi nanti sphincter uretranya itu secara mekanis tuh terbuka, kandung kemihnya tuh akan berkontraksi. Jadi terbuka untuk mengeluarkan dari, proses miksi tersebut. Terus, kan ada yang, kontrol dari volunteer. Jadi nanti tuh, korteks cerebrumnya itu akan berkontraksi ke neuron dari, motoriknya. Nah nanti, neuron motoriknya itu, akan membuka sphincter eksterna sewaktu neuron motorik itu mengalami inhibisi. Nah setelah itu, sphincter ureta eksternanya itu tertutup sewaktu neuron motoriknya itu terangsang. Di ini, jadi ini kan yang tempat penyimpanan utamanya sama ini tempat misi dari, yang utamanya. Jadi kan dia dipengaruhi oleh nervus pelvic, nanti terangsang, nanti di sini, dinding kandung kemihnya tuh akan terbuka untuk mengeluarkan urin. Jadi kalau di sini kan, dia kan, tempat biasanya, miksi juga, dia dipengaruhi oleh, nervus, pelvic juga. Nanti di sini tuh, akan ada kontraksi dari detrusor dan ada inhibisinya dari Blenner outlet-nya, seperti itu. Nah ini, adalah sumber-sumber yang saya gunakan, dan selanjutnya makasih. Jadi sekian presentasi laporan anatomi blok 2.1 dari saya. Mohon maaf, bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih.